fica de quatro, fica de quatro, fica de... Fica... PKAB. Oh bukan ya, sorry. PKAB mas. Oke, PKUB. Oke. Abis ini mungkin Aul sama Onik ya bisa main biliar aja ya. Tapi di sini tadi kalau kita ambil kesimpulan di game pertama tadi ya. Ya. Itu semua karena PMP. Ini, aduh, gue banyak mikir dah kalau mau kalian. Posisi menentukan Prestasi, prestasi. setuju gue Iya. yang gitu. Udah, cukup sampai situ aja. Cukup ya, ya. Karena ya udah tadi kan diversionnya bagus. Nah, Benar. sekarang kan kita reset. Ya, Gameplay bisa berubah. Betul, Loi harusnya. bisa berada di tangan Onyx. Kalau misalnya ada Loi atau Chip di tangan Onyx, ya kita bakal melihat similar story kayak di game pertama. ah, ini bandnya Masya. Bisa jadi sih, tapi dengan band Masya, Band ini Fanny. Diton juga ya balik lagi ya masih punya chance untuk bisa ngebuka Fanny-nya untuk di game pertama ini. Karena ingat, tadi Fanny sudah digunakan oleh Onyx Prodigy, berarti di bandnya ini bisa dibilang lagi di, sesuai kata Gio, Ya. teknik marketing. Oh, tuh? ditawarkan ya. Ditawarkan dulu nih. Iya. Di sini Ketiga. ada Fanny yang open, Fovius juga open, Kalenya open, Matilda-nya open. Masih banyak banget hero-hero yang open untuk kedua belah tim, tapi Onyx Prodigy sebagai gantinya bisa mengakses Loi. Ya, ini sosok satu pemain yang telah menuntut ilmu ke negeri Brazil ya. Wah, benar lagi narasi ya. Iya. Apalagi di Brazil dia udah sempat main ke MPL-nya juga Iya dong. kan. Udah ketemu Neymar. Apakah dia menjadi laki-laki Brazil? Udah ketemu Neymar. Kalau hanya untuk Udah cukup mengejar nyanyi. laki-laki Brazil. Saya gak bisa ke-trigger kalau ada Brazil-Brazilan. See Mbak. value Oke, in Fredrinnya di band. Yes, Tapi yes. kayaknya sangat obvious ya dari Diton emang pengen main Fanny nih dari CLTV. Dengan Iya. masih sama Fredin di band ya, Oh. cukup obvious sih. Sebentar dulu, berarti dengan Fredin di band, Masya juga sudah di band. Fanny-nya sebenarnya bisa diambil, Benar. tapi kalaupun nggak Fanny yang keluar, menurutku Joy juga Oh iya oke benar. sih. Tapi bisa ada Badang sih. Mau Fanny mau Joy, Ya, itu Badang dia. ini bisa jadi satu kunci. Nah, kalau mau diambil sekarang Badangnya it's okay banget. It's okay, no problem. Loi bisa di pick ketiga nantinya. Badang sih, ini udah lumayan condong ke arah assassin soalnya dari teman-teman Diton. Ya aku rasa Moskow. Moskow. Ya, Badang. Badang tetap. Atau masih banyak sih sebenarnya Makin opsinya ngobrol tuh makin juga. bisik-bisik ya dari Iya. tadi ya. Takut kedengeran. Oh takut kedengeran. Oke. Oke, Oh tapi iya. enggak. Oh, Pove, iya, iya. Yang diambil. Karena open juga, karena tadi di game pertama sempat di ban juga. Jadi ya agak susah juga untuk bisa digunakannya karena Onyx tadi yang nge-ban. Sementara dengan adanya Fovius yang sedikit, ya bagaimana dengan chip ya itu ya. Langsung diambil oleh teman-teman dari Diton Esports. Oke, Cip. Oke sip Oke, itu sip. Mbak. Oke sip. Cip. Gimana lagunya Chip? Jangan, Oh, sih jangan. gak bisa siul gue. Oh nggak bisa, Oh. ya udah. Maaf. Baik. Kecil gitu tuh. Udah monyong duluan. Oh, ini Ya, mirip-mirip oke, ini kan. ada Cusin juga. Dan ini Loi boleh sih kalau emang mau main Oh iya. sistem tele-telean. Oke. Ada Iya. Neil, berarti ada juga di tangan mid lane mereka. Atau Valen juga. Bisa Valen kan. oke. Wah, Iya. Berarti nice banget sama-sama sih Valen sih. sama-sama main makro berarti ya. Kalau misalkan udah kayak gitu ya. Antar Luigi ataupun Valentina masih oke banget menurutku. Cuman ternyata ya itu dia. Tapi langsung dibalaskan lagi dengan adanya Lukas. Tuh. Nah, dari tadi ya kita baru ngeliat Lukas perdana muncul ya di Yap. hari ini. Betul, karena di match pertama Ben terus. ban terus. Wah, BT lain dia. alter ego ya. BT. BT. Ben terus. Ben Terus tuh terus. BT. Oh. Oke, pick ketiga dari Diton. Bisa udah gak? Lah udah. Iya nih, pick ketiga. Ya oke. Ya oke, pick ketiganya dari Diton Esports dengan chip dan juga Kari gak sih? Cusin yang sudah diambil. Kari ini bisa jadi pilihan, tapi dengan Mendingan adanya Granger gak sih ini buat lawan Lukas? tapi dengan close combat kayak gini ya, pilihannya menurutku Ya, ya, lumayan luas. Ada Granger, ada juga Intel yang lumayan oke buat ngelawan close combat. Tapi dengan adanya Glue juga oke nih untuk mainin ke arah Turtle dan juga Lord Dance-nya. Oke. Apalagi dengan tipikal Lukas ya, kita tahu sendiri yang emang sering maju-maju kayak gitu. Targeting lumayan mudah bisa dilakukan oleh Glue. Asalkan dari awal udah ada modal defense itemnya. Langsung Kalea ya. Nah, iya ya Kalea bahkan di second phase loh. Iya tumben-tumbenan ya. Biasanya kan bisa menjadi pilihan utama. Tapi ya terbukanya Chip, terbukanya Cusin sama kebukanya Poveus. Mahal. Lukas pula ini yang memudarkan Kalea akhirnya menjadi fourth choice. Bukan lagi second choice. Bukan ya empat itu, loh. bahkan kayaknya gak masuk ke pilihan. Waduh, Waduh, berat. lebih sedih lagi sih Lebih kalau masuk sedih, pilihan. benar-benar. Nggak kepikiran itu kalau kayak gitu biasanya ya. Cuman kalau Bukan udah prioritas aja. betul ngerasain banget Pak. Lumayan. Oke.
balik lagi ke dalam draft dengan adanya 1-1 juga yang ternyata ditutup. Karena ya balik lagi ini close combat power yang dibawakan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy ditambah dengan faktanya bahwa untuk di game pertama Lui juga sudah digunakan. So masih lumayan aman untuk Onyx Prodigy menjalankan draft seperti ini. Tinggal sisanya bagaimana di arah gold lane dan juga jungle aja untuk teman-teman dari Diton Esports. Ya. Berarti repot juga tapi ya ini sisi power juga lumayan kerasa sih dari Onyx. Iya, kuat banget team fight-nya ya. Iya. Harus. Ya, apalagi kan nih ada chip, ada glue. Butuh hero yang mungkin bisa butuh purify, tapi purify gratis ada di 1-1. Gak ada. Ya akhirnya mereka pilih untuk di ban daripada tiba-tiba hidupannya dimakan semua. Dan Granger gak sih ini? Ban Granger wajib sih hukumnya. Jelas karena Lukas gak bakal bisa reach ke arah Granger. Kalau Yeah. kita ngomong bagaimana posisi yang bagus ya. Kalau kita ngomong PMP ya. Balik lagi ke situ loh, tapi ya oke. Posisi Oke. menentukan prestasi itu kan. Nah, 1-1 yang di ban terakhir berarti mungkin ini bisa di arah gold lane-nya juga kah? Apakah akan ada penekanan lagi kepada gold lane dari teman-teman Onyx Prodigy? Ya retail bisa menjadi pilihan. Dan Hanzo yang ditutup ya. Oke, sebenarnya kalau untuk Hanzo yang ditutup kayak gini, match up-nya juga masih banyak sih. Even Suyo pun menurutku masih bisa match up lumayan oke ngelawan Lukas. Begitupun juga dengan Joy dengan tidak adanya power dari Fredrin dan juga Masha. Tapi emang agak sedikit riskan karena lawannya adalah fighter yang emang dari early game tanpa item itu skillingnya bagus banget. ya. Si Lukas Assassin sebenarnya masih banyak ya, ada Hayabusa juga. Masih kok. masih Fanny-nya pun masih Oh terbuka. iya ditawarin ya. Tawarin Fanny. Tapi lumayan sih ada Dark Wave ini nih dari Phobias nih. Ya ganggu lah. Mau main Iya. fighter apalagi kan kayak jalan-jalan kaki. Kalau kayak Iya. gitu bisa disimpan dulu nggak sih untuk jungle di arah akhir gitu loh biar Buka gold goldnya lane-nya. dulu ya? Iya, goldnya dulu aja. Granger, gitu. oh Kari Iya. ternyata ya. Berarti Kari memang langsung diambil. mereka mau makanin yang depan-depan. Ada Povis dan Lukas yang bisa dibilang bisa langsung kena burst through damage yang dihasilkan dari Kari. Cuman ya mungkin plus minusnya itu tadi antara Kari dan Granger. Di momen seperti ini Granger bisa jaga jarak. Tapi Kari punya damage yang pasti. Iya. Seperti Light Wheel. Tapi posisi dan Phantom Step kan gak jauh ya. So far, gue masih ngelihat potensi Kari ini masih dengan Flicker sih harusnya. Gue setuju banget dengan adanya flicker yang mungkin akan diprioritaskan. Tapi mungkin di sini konsep yang bakalan berjalan adalah glue-nya nggak sih nantinya di saat tim fight besar-besaran yang bakal ngebawa target ke arah Karinya. Jadi biarkan saja untuk Karinya di bagian belakang karena untuk bagian badan pun ini tipikal yang maju-maju semua loh. Glue dan juga Chip, bukan yang tipe defensif kayak Gatot Kaca tuh masih bisa nempelin Ya. ke arah belakang. Tapi Chip dan juga Glue dia bakal all out ke depan. Ya ini close range combat banget ya dari Diton ya. Iya. Karena Kari kan range-nya juga nggak yang sejauh itu. Hmm. Tapi jungle-nya nih yang sedang disembunyikan oleh Diton. Wah siapa ya yang mau diambil sama Diton? Mau main fighter atau mau main assassin? Tapi Jujur- assassin mau makan siapa ini? Oh export bro. Oh Nata ternyata masih link ya, masih main Assassin. Tadi gue pikir export. Karena ini udah pasti Gatot, Lukas, kena true damage. Iya. Tapi Dari- butuh damage sih mereka juga. Bener sih. Kalau ngandelin kayak tadi lagi nih, kita udah lihat kasusnya. Chusin jadi harapan bantuan damage, gak cukup. Iya, dan sebenarnya dari setupnya Diton ya, jujur lumayan scaling sih menurutku dengan adanya Kari dan juga Link. Tipikal hero yang butuh item banget, tapi seenggaknya satu advantage yang mereka bisa andalkan dari awal adalah ya balik lagi makronya. Makro play dan juga mobilitasnya terbukti kok tadi dari game pertama. Early mereka dari segi damage mah jauh banget menang dari teman-teman dari Onyx Prodigy yang menang. Tapi selama makronya masih bisa diamankan, ini gerakan-gerakan yang tidak diduga yang bakalan bisa mendapatkan advantage bagi Diton menurutku. Nah mereka ternyata gak mau team fight dibalas team fight. Mereka maunya team fight dibalas split push. Dengan hadirnya Link juga mereka bakal mainin lane jauh, membiarkan empatnya bertarung. Iya. Dan bahkan gak menutup kemungkinan mereka akan bermain lebih agresif dengan hadirnya Chip dengan shortcut yang berbahaya. Betul, jadi mungkin fokusnya bukan ke arah turtle banget, lebih ke arah sidelines-nya. Alright, seperti apa game yang kedua? Akankah mampu dilipat gandakannya poin untuk Diton atau disamakan kedudukannya? Jadi untuk Sonic dan Ditoners mana suaranya? Terima kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman. Kalau gitu kita bertiga akan melanjutkan. Belum. Ini kita baru mulai ya, Kita tolong akan ya. melanjutkan. Betul. Yap. Di early jelas ini ada keunggulan sedikit untuk CLTC dari segi jalannya, dari segi movementnya yang lebih cepat untuk menghindar. Mungkin berbeda dengan Boy TC. Oke, dia pakai Killing Spree. Oke, nanti kita akan lihat Power X dan juga Queen's Wings. Tapi kita menantikan. Kira-kira kalau team fight tanpa hadirnya Link, akankah Diton berhasil?
Sebenarnya kalau ditanya masih berhasil apa enggak ya, menurutku masih bisa berhasil. Karena seenggaknya ya power CC dari Ornat lumayan kuat nih. Apalagi dengan Neil yang ya bawahnya juga Composite Blast lah. Lumayan ada pokingan damage ya kayak sekarang. Yang bisa bikin Samuel 2 kali diangkat aja setengah darahnya. Ya lumayan kecil ya dari awal. Temen ngelihat bagaimana ada pull yourself together. Dan juga basic common emblem untuk Ornat. Agility juga memastikan dirinya bakal lebih sering ikut fight. Belum lagi dari Brace Might akan ada spell farm yang dihadirkan. Kali-kali dengan ada Lantern Player ini akan mengganggu perjalanan dari Samuel juga. Ya ini Samuel udah mulai diganggu juga ya. Tapi ya hanya berfokus untuk saling clear saja. Tidak ada inisiasi lanjutan. Betul. Dan ya kalau ngomongin tadi berkaca dari game Alter Ego sama Team Liquid ya. Kan sama-sama pakai ke arah Suicide. Ya. Pakai Sky Pierce. Kalau sekarang kayaknya aku rasa nggak perlu pakai Sky Pierce. Iya, utility aja ya. Untuk Utility. damage ada kok, tapi emang belum waktunya di early aja. Sebenarnya tinggal nunggu skillingnya naik apa enggaknya. Sementara kalau kita ngeliat ke Rarado juga ya pakainya juga dia ada Impurage kok. Iya. Masih ada tambahan damage juga. Mereka punya CLTG dan Norea soalnya. Jadi Yes. Ornat lebih diusahakan untuk utility langsung ke arah Glowing One mungkin nantinya. Wishing Lantern itu Wishing perlu banget Lantern sih. kayaknya ini yang bakalan kenceng banget karena 3 fighter bro. Dari teman-teman Onyx Prodigy. Oke. Dengan Turtle yang sudah mulai ditarik ulur. Kalau ngelihat dari segi levelnya juga imbang. Akankah ada satu retribution yang bisa dimanfaatkan satu sama lain juga. Karena ngelihat dari Neilnya sudah mulai dipegangin oleh Narashi. Tapi Turtle-nya terreset. Tidak ingin terburu-buru. CLTZ terangkat sudah dengan ada Dark Wave. Flicker menuju ke depan. Shotgun dibuka tapi retribution dari Boy TZ bahkan menghasilkan first blood tambahan. Menjadi keuntungan yang besar untuk Onyx Prodigy untuk saat ini. Tapi Boy-nya pun menghilang. Samuel akan menjadi korban berikutnya dengan satu yang terakhir. Sehingga kali ini 2 tukar 2 yang terjadi. Dan masih terangkat dengan Grab dan Rado. Harus mundur tapi lihat Neil. Sudah hadir kembali dengan satu buah Y-Walk yang dia miliki. Tapi Narashi masih superior. Dan bahkan Ornatnya hilang. Menjadi satu kerugian besar untuk Diton dan Rado. Satu hit terakhir dia masih bisa pulang. Aku lihat-lihat 1 menit berjalan team fight yang dilakukan oleh teman-teman Onyx Prodigy dan Diton Esports menandakan. Ini benar-benar pertarungan yang tumpah darah di arah Turtle. Satu Turtle ternyata mereka tetap gak rela. Mereka gak mau dari Diton kehilangan player-playernya. Tapi lihat Onyx. Mereka dapetin player dari Diton, mereka dapetin Turtle-nya juga. Dan bahkan Neil yang belum level 4 tadi. Ternyata pas di momen yang tepat langsung ngajak lagi 5-5 player dari Diton. Dan itu adalah kunci dari Diton. Selalu berperang 5 lawan 5. Karena benang merahnya balik lagi ke perkataan Gio tadi juga sih sebenarnya. Dengan pembawaan Onyx Prodigy yang lebih ke arah team fight. Ya Diton Esports akan ada power dari segi macro play-nya. Main split push-nya. Karena untuk langsung berantem 5 lawan 5 kayak gitu, Narashi jelas yang akan terasa superior. Untuk hero dash-nya, dia lumayan termodalkan. Dengan adanya Norea yang tadi juga ikut team fight, diikuti dengan juga CLTZ. Ngebuat akhirnya Infernal Pursuit pun juga lumayan mudah untuk di pop up. Next-nya, Avatar The Guardian. Tadi kelihatan jelas. 3 orang dari teman-teman di Tony Sports keangkat semuanya. Dan bahkan Tempest of Blade tadi. Itu nggak terlalu besar damage-nya dari awal yang ngebuat akhirnya. Walaupun skill source-nya kena, tapi damage-nya kurang memumpuni. Dibandingkan dengan Onyx Prodigy yang emang dari awal level 4 udah power banget. Oke. Ini hati-hati dengan Lantern Flare yang dibuka terus-terusan. Killua ya. Dia masih berusaha untuk mundur dulu. Dengan mengetahui dengan Turtle yang muncul, kehadiran dia sangat penting. Sehingga dia agak sedikit menahan. Tapi Samuel akan memberikan zoning out terhadap sosok dari CLTZ. Dan harusnya tidak ada kontes yang bisa dilakukan oleh Diton. Sehingga Turtle kedua jatuh kembali ke tangan dari Boy. Iya. Mungkin karena orange-nya juga pas lagi ada ya. Mungkin kalau tadi CLTZ patternnya dia ambil lebih cepat ke arah orange. Ketika ada Turtle dia bisa untuk coba cari kompensasi yang lain. Dia coba untuk makan ke arah Bruno-nya kah. Tapi untuk sekarang masih aman dulu dari match-nya. So far pertarungan mungkin akan terjadi di arah tengah. Ini pasti akan ada pokingan-pokingan yang terjadi. Norea yang selalu ikut fight. Ini harus diperhatikan sama Onyx Prodigy. Ya. Tapi satu hal yang belum kelihatan banget ya, lihat itu item defense yang dimiliki oleh Fovius sih. Ini benar-benar fisikal semua, Dreadnought Armor, Steel Leg Plate, tambah dengan adanya dual Letter Jerkin. Jadi ada kemungkinan juga bahwa dia ya bakalan fokus bikin Blade Armor juga untuk menutupi damage output yang lumayan banyak nih keluar dari Sergapan, shortcut menuju ke seorang Boy TZ. Sendirian saja tidak ada penjagaan yang bisa dilakukan walaupun Samuel sudah datang.
Tapi cukup terlambat untuk Boy bisa kabur dan menghindari apa yang dilakukan oleh Diton. Tapi best thing yang bisa dilakukan oleh Onyx adalah menukar dengan outer top turret yang didorong oleh Mets. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Tapi mahal ya pertukarannya ke arah jungle yang dimiliki oleh Onyx Prodigy itu sendiri. Bahkan 5-5-nya lagi selalu. Ini yang tadi aku pikir bahwa oke, kalau team fight kita balasnya dengan split push. Enggak buat Masih Diton. berlima ya? Masih berlima. Masih berlima tapi ngegeng aja hitungannya. Makanya. Ya ini macro play yang akan dimainkan teman-teman di Diton Esports sepertinya. Karena sampai sekarang walaupun CLTZ-nya tadi nggak dapetin ke arah turtle. Setidaknya dia masih hidup dengan tidak adanya dia sama sekali. Bandingkan dengan Boy2Z yang sudah 2 kali tumbang. Dan kita tahu sendiri untuk pattern jungle, Link ini benar-benar bakalan difokuskan untuk bisa cepat. Karena dia sangat-sangat item dependent menurutku. So mungkin untuk di turtle yang ketiganya masih bisa untuk dikontes. Tapi bukan hal yang pasti didapatkan oleh Diton. Tapi begitu masuk low pertama dan Norea dapetin power spike-nya, wah ini Onyx udah mulai harus hati-hati menurutku. Wah ini udah mulai ditemenin juga ya untuk Noreanya juga yang akhirnya bisa membalaskan turret. Tapi masalahnya Onyx Prodigy, mereka punya keunggulan yang cukup banyak dengan mengambil perfect turtle untuk mereka. Iya. Didapatkan 3 kali untuk Onyx juga. Bahkan ya Norea ini emang bener-bener santai aja nih. Ya yakin ditungguin dulu untuk dibukain mapnya, dicek-cekin dulu. Tapi harus hati-hati kalau misalnya Boy2Z-nya mengamuk. Berubah wujud menjadi rubah ekor 9. Ya, apalagi dengan item yang udah oke juga ya dengan ngambil ke arah War X dan sepertinya akan menuju ke arah dari Hunter Strike juga, mengencengin ke arah dari cooldown reduction. Begitupun juga dengan adanya power dari Valentina yang emang fokus dari Killua adalah Glowing One terlebih dahulu. Karena untuk dari segi regeneration HP lumayan besar nanti akan didapatkan dari CLTZ dan juga dari Radonya. Maka dari itu dari kedua belah tim bermain dengan tempo yang agak sedikit diturunin terlebih dahulu. Iya pelan ya temponya ya. Yes. Tapi balik lagi kalau misalkan emang ini dibawa bener-bener ke arah mid to the late game, ini Diton udah punya powernya loh, hati-hati. Betul. Jadi seakan-akan ini menjadi sebuah bom waktu menurutku untuk Onyx Prodigy. Somehow mereka harus bermain agresif, tapi nggak terlalu agresif hingga mereka bisa di-gank dengan adanya chip. Karena faktor yang sangat tanda tanya sekarang adalah chip dari Diton menurutku. Ya. Dan yang menarik adalah Killua ya dengan Quantum Charge. Shortcut itu dia, jebakan maut dari sosok Neil. Menghasilkan akhirnya 5 pemain dari Diton masuk semua dan Boy2Z-nya menghilang. Tapi pertukaran yang menjadi tidak cukup adil karena Norenya pun menjadi pertukaran nyawa. Tapi Killua mendapatkan nyawa dari seorang Rado dan Narashi masih bisa kabur, masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan secara mudah. Dan akhirnya apa yang ingin dilakukan oleh Diton justru mereka juga mengalami kerugian. Rugi banget dengan 2 player yang menghilang. Serangan kejutan yang mereka ciptakan ternyata mengagetkan mereka sendiri. Dan itu membuat dari Onyx Prodigy sekarang lebih leluasa, lebih bisa mendapatkan apapun yang mereka mau, terutama di outer turret yang mid lane-nya. Bahkan tadi yang sempat aku pengen bahas adalah satu Quantum Charge yang dimiliki sama Killua. Dia bisa escape. Kenapa? Karena lawannya adalah chip. Mungkin teman-teman bisa lihatnya kayak ada Impure Rage. Atau teman-teman biasa lihat ada Brave Might. Why Quantum? Karena ya pengejaran dari CLTZ, pengejaran dari Neil itu lebih berbahaya. Dan dia butuh escape. Gak soal dari flickernya aja. Ya dan apalagi dengan ada split Neil kan. Neil di belakang. Dan sepertinya kali ini Neil dari belakang sudah mulai membuka lagi satu buah shortcut. Tapi Boy masih bisa menahan karena Lordnya menjadi milik dari Onyx Prodigy. Tapi teamfighter pecah belah. Lini belakang yang sudah mulai dicicil lagi. Tapi Boy2Z-nya hilang. Diton Esports mereka melakukan trade atas Lord yang mereka relakan. Dengan adanya kembali nyawa Boy2Z yang harus hilang untuk keempat kalinya. Wah ini nyebelin banget ya Ji dari Ornod. Yang akan ngangkat enter flare ke arah Boy2Z itu sendiri. Ini dia power dari adanya Chushin melawan tipikal kayak fighter jungle. Apalagi dengan adanya power untuk ngasih kejutan. Dengan adanya chip yang bikin makin menggila lagi. Apalagi dengan itemnya Glowing One dan juga langsung 2 Mystic One. Gak akan dikasih ya, nge-clear jauh-jauh. Dan akhirnya Ornod harus menelan bola-bola panas dari Mets. Yang dimana Mets juga ini udah mulai kerasa damage-nya. Banget sih dan digedor langsung di area mid-nya tapi hati-hati di area belakang. CLTZ bisa hadir. Yap, bukan cuma dari CLTZ-nya juga ya. Serangan kejut pastinya dengan satu buah shortcut. Dan terdeteksi CLTZ harus pindah dulu. Dan ya ternyata diam-diam Diton walaupun keadaannya tertinggal. Tapi mereka unggul dari segi turret loh. Ya, mereka masih bisa dapetin daerah top dan juga bottomnya tadi ya. Dan sebenarnya ngomongin shortcut tadi. Aku pengen mention bahwa beda dengan game sebelumnya. Kalau Luoyi yang mainin ke arah makronya, itu masih bisa dibikin instansi sih dari counter frame. Tapi kalau ini lihat. Shortcut lagi-lagi dibuka, tapi ternyata ada 3 pemain dan bahkan 4 yang sudah mulai langsung masuk ke dalam perang
tertangkap, Killuanya menghilang. Match yang pula menjadi nyawa kedua yang direnggut oleh D-Ton Esports. Sementara di lini paling belakang, narasinya berjuang. Dan bahkan Norea hanya saja dirinya tidak kuat sendirian. Dan CLTZ tanpa adanya purple buff, dia harus kembali mengkalkulasikan penggunaan energi sehingga memilih untuk membubarkan apa yang sudah dilakukan. Wow, itu tadi ingat bagaimana match di posisi yang tidak begitu menguntungkan untuk Onyx Prodigy. Bagaimana D-Ton langsung tahu, oke targetnya adalah sang damage dealer. Dan match lah yang termakan. Walaupun Norea juga akhirnya bisa dilumpuhkan, tapi ternyata masih ada harapan bagi D-Ton. Ya, walaupun tetap ya ancang-ancang dulu dari D-Ton Esports karena ya balik lagi sisinya nggak benar-benar instan, damage-nya juga nggak benar-benar instan. Norea pun juga butuh nge-stacking dari pasifnya dulu untuk bisa ngasih damage yang besar. Tapi kalau misalkan dapat di angle-angle yang emang nggak di-expect kayak contohnya tadi ya, di bush deket Little Wanderer itu benar-benar bikin kaget banget untuk match-nya yang akhirnya tumbang duluan dan tidak ada damage dealer utama dari tim Onyx Prodigy. Dan hal-hal seperti ini semakin late game semakin gede risknya untuk Onyx Prodigy. Kelihatan bahwa untuk itemnya dari segi chip pun di sini full ke arah defense dulu. Ambil mentahannya saja sudah cukup dengan Dreadnought Armor dan juga Silence Rock. Walaupun kalau misalkan kita ngelihat ada lumayan besar damage yang bisa datang dari Magic. Ada dari Valentina dan juga dari Gatot Kaca. Lucas juga hal yang sama, makanya ngambil ke arah Dreadnought Armor. Tapi untuk tapi untuk dari Kari, dari Norea, ingat itu item intinya udah mulai pada jadi semua. Jadi boy itu sih, ini udah mulai harus ditemenin lagi sih sama Samuel. Seenggaknya untuk bikin Kari nggak langsung mentah-mentahan nyerang ke arah boy itu sih. Ya, hati-hati dengan serangan yang coba dilakukan dengan ada konsil tadi. Nah di arah top lane. Ini bisa 2 lawan 1. Itu dia lagi-lagi shortcut tapi boy bisa kabur dengan melalui satu tembok. Dan akhirnya D-Ton Esports mereka memilih dan bahkan kali ini narasi mencoba untuk memegang ke arah sana dari CLTZ. Di sisi lain di mana Lordnya masih dikuasai oleh Onyx Prodigy dan Boy TZ. Secured Lord milik dari Onyx. Wah itu harus berterima kasih banyak sama narasi sih. Bener-bener Dark Wave yang dia cek di arah rumput. Pas banget kena ke arah CLTZ dan membuat dari CLTZ-nya juga akhirnya ketahuan. Bahkan gak cuma sampai di sana. Ketika naik ke atas gunung, diturunkan. Itu membuat dia akhir, oke, gue cukup sekarat, gue gak bisa kontes di arah Lord. Dan Lordnya secara cuma-cuma didapatkan oleh Onyx Prodigy. Iya, dan gak bisa balik juga ya otomatis dengan HP yang udah low banget. Susah juga untuk bergeraknya, tapi ya surprisingly Onrod juga masih memegang damage tertinggi di angka 40.000 loh. Karena ya balik lagi 3 hero tanker slash fighter yang ada di depan dari Onyx Prodigy ini yang bikin repotan. Defense dari D-Ton Esports akankah mampu untuk dilakukan, tapi lihat damage dari Norea sudah tidak main-main. Walaupun memang ini Lord yang masih bisa ditahan tanpa bisa menghancurkan base turret. Dan Onyx Prodigy, mereka sedang mencari di mana keberadaan dari seorang Neil karena dia benar-benar tidak terdeteksi. Overthinking tiap malam. Ya, otomatis lihat belakang-belakang itu udah mulai buka juga sama semua lebih konsil nyalakan. Oke, satu base turret yang akhirnya pun bisa diruntuhkan di tangan dari Onyx Prodigy. Walaupun sejauh ini kalau kita ngelihat goldnya udah nggak terpaut jauh. Killua memberikan sedikit cicilannya. Flicker menuju ke arah depan. Rado mencoba untuk menangkap sosok dari Match-nya. Shortcut-nya telah dibuka dan bahkan Match-nya harus dihilangkan untuk saat ini. CLTZ masih menari-nari dengan Devin Void. Coba lagi dikejar oleh Boy TZ. Tapi narasinya tertinggal sendirian dan Samuel harus kabur dengan satu buah Avatar of Guardian. Dan bahkan masih coba untuk membeli waktu pula. CLTZ-nya memotong jalan pulang dari Killua dan dikejar lagi dan lagi tertangkap Boy. Akankah Boy selamat? Ternyata tidak. 4 pemain dari Onyx Prodigy harus bertekuk lutut di tangan D-Ton Esports. What a play dari D-Ton, bagaimana mereka memberikan informasi yang berbahaya. Tapi Samuel CLTZ sendirian tanpa adanya purple buff. Itu hal yang cukup berbahaya. Don't try this at home. don't try this at home, but try this at MDL playoff ya. Terlalu huruf B ya, bahaya. Bahaya. Tapi aman aja, dia bisa ambil purple buff milik dari Boy TZ. Karena Boy TZ juga masih nunggu respawn. Dan satu momen tadi bagus banget apa yang dilakukan oleh D-Ton. Seperti kata Aul, Onyx Prodigy kayak anxiety, benar-benar overthinking di mana Neil ya. Dan ketika Neil hadir, udah pasti akan ada masalah. Tapi itu adalah sebuah hasil dari karya effort. Karena Neil itu jalan dari benar-benar mid lane river tadi. Bener. Masuk lewat belakang dengan sangat-sangat jauh dan akhirnya membuka power flickernya untuk bisa masuk ke belakang dan akhirnya menutup jalan pulang dari narasi. Ya, oke. Oke, reset. Dari keduanya. Dan Onyx Prodigy apa yang udah mereka bangun juga ini masih belum bisa menjadi jawaban untuk mereka. Dan sepertinya belum menemukan jalan keluar seperti di game 1 tadi kan. Kayak mereka udah unggul, tapi ternyata tiba-tiba mereka
flop dan comeback. Dan di game kedua mereka udah bangun early-nya lagi. Ini benar-benar sih kalau untuk dari segi Neil sendiri ya bisa dilihat lah dari pergerakannya. Kita ngelihat bagaimana ini yang ngebuat Onyx Prodigy juga nggak bisa asal bergerak aja gitu loh. Semua rumput tuh benar-benar harus dibuka. Divalidasikan dulu rumputnya kalau nggak ada orang emang di dalam situ. Ya, dan maka CLTC nggak kesentuh sama sekali ya. 405. Ya. Ini yang benar-benar jadi power banget untuk dia dan hati-hati di arah bottom lane. Yap, sepertinya sudah mulai coba untuk dicari lagi dan Neil kabur dengan satu buah konsil. Avatar of Guardian dihindari dengan flicker tepat waktu. Dan bahkan Neilnya udah punya immortal sekarang. Akan semakin menyebalkan lagi Neil. Ya lagi, dari total 19 poin kill, nilainya cuma mati 1. Benar-benar sulit untuk ditangkap. Tapi yang aku suka nggak cuma dari top, dari death-nya. Tapi dari bagaimana dia decision makingnya ketika menciptakan shortcut. Itulah yang menjadi masalah untuk Onyx Prodigy. Yap, dan sepertinya kali ini cicilan yang dilakukan oleh Onyx Prodigy tertangkap lagi dengan satu buah shortcut dan bahkan Killua-nya menghilang. Samuel bahkan tanpa dengan adanya satu buah revitalize tidak membuat dirinya selamat. Ornat mengejar ke arah seorang match. Boy TZ akan kembali diangkat dengan satu buah lantern flare tapi masih bisa kabur. Dengan waktu yang bertepatan dengan adanya tadi. CLTC? Lord yang coba untuk dicicil. CLTC-nya sudah mulai masuk. Apakah sebuah overcommit yang dilakukan oleh Dark Wave dari seorang Narashi berhasil untuk bisa menghentikan laju. Tapi Ornat yang menghilang. Dan bahkan Boy-nya gak bisa kemana-mana begitu cepat. Apa yang bisa dilakukan oleh Neil? Wah, ini benar-benar menyisakan narasi sendirian. Bakal menjadi endgame kah? Oke, karena sekarang masih ada satu katapult terakhir. Narashi, Winter Crown membeli waktu. Tapi lihat bagaimana Norea dan base-nya hancur. Di Tony Sports menuju ke match point mereka. Satu langkah lagi. 4 kali berturut-turut Onyx Prodigy bisa gagal menuju grand final. Karena Diton tinggal satu langkah akan menantang Alter Ego X di Best of 7 MDL ID Season 11. Satu langkah yang akan merubah segalanya dan tentunya akan membiarkan tetap kejadian seperti itu untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Karena ingat, 3 kali berturut-turut kalah di semifinal adalah sebuah trauma yang tidak ingin dibuka lagi oleh Onyx Prodigy. Tapi Diton Esports berani untuk menggedor pintu tersebut, pintu ketakutan dari Onyx Prodigy. Tapi ini dia power maksimal Tempest of Blaze, Speedy Light Wheel. Diton Esports amankan game kedua. Dan again, Onyx Prodigy, mereka membangun semuanya dari awal. Mereka dapetin early advantage. Tapi satu lagi jawaban yang tidak bisa mereka dapatkan, yaitu gimana caranya convert early advantage menjadi kemenangan. Benar. Aku juga mempertanyakan apa jawabannya dengan hero-hero yang punya global presence. Dari Loi di game pertama dan kedua sekarang adalah Chip. Mereka nggak punya jawabannya, mereka nggak siap dengan surprise tersebut. Oke, di game pertama mereka punya Selena dari Onyx, bisa open map. Tapi once dari teman-teman Diton melakukan adegan berbahaya, diversion di game pertama di posisi yang tidak digapai, atau di game kedua barusan dengan benar-benar surprise hadir yang kayak tadi Toji bilang, Neil datang dari tengah, perjalanan yang jauh seperti musafir mencari mangsanya di arah bottom lane. Itu jauh banget perjalanannya. Tapi ya emang kalau udah ngomongin makro play, menurutku ini advance banget sih untuk di game kedua. Karena yang bikin kerepotan banget dari Onyx adalah makronya. Mereka kebingungan di saat adanya Neil yang menghilang, Link-nya tuh sengaja show di arah atas. Dia ngecoba untuk nge-split push, jadi ini yang akhirnya memecah belah tim dari Onyx Prodigy agar tidak dapat adanya satu tujuan. Tapi ini dia Neil yang boleh kita bahas tadi. Neil kayaknya udah ditunjuk-tunjuk apakah menjadi player of the game kita di game yang kedua dan player of the game. Number 2 jatuh ke tangan Neil. Dengan 1 poin kill, 1 death, 11 assist, 1. Seperti gayanya. Satu Kan. Dan ini satu hal yang sangat penting adalah membuat dari Onyx overthinking. Benar. Mau gimana coba dia benar-benar belakang tidak aman. Lagi jalan kena begal. Mau pulang dijegal. Akhirnya gagal. Dan terpental ke game ketiga. Wah, gak nyambung tuh tiganya tuh. Terpental aja udah terpental itu tadi. Iya maaf. Nah ini kan berkaca tadi ada 2 pilihan untuk teman-teman Diton. Mau main teamfight, oke ada Neil. That's why mereka menggabungkan 2 strategi jadi satu. Dengan split push dan juga teamfight. Split pushnya ada di tangan CLTC. Main lane jauh. Aku diajak teamfight bang, oke. Langsung ada shortcut. Ikut aja udah. Cuman emang gimana ya? Yang emang kelihatan kuat dari tim Diton adalah mereka tahu persis kapan
untuk bisa menjalankan draft mereka gitu loh. Mereka tahu bahwa yang seperti kita bahas di band pick tadi ya, bahwa ini adalah hero-hero scaling banget. Tipikal yang butuh item dari carry dan juga linknya. Maka dari itu mereka ya lebih mainin ke arah makronya dulu. Makronya dengan cara apa? Ya surprise-nya. Seperti yang dikatakan oleh Gio tadi, ini bukan main split push. Ini buka teleport, buka shortcut, tiba-tiba 5 orang yang keluar dari portalnya. Jadi mereka memenangkan power dari kuantitinya terlebih dahulu. Kalaupun mereka tahu early mereka bukan yang terbaik. Masuk di menit ke-10, hal tersebut masih terjadi dan bahkan masih terjadi dalam keadaan yang lumayan sengit. Karena perbedaan dari segi kill point itu hanya beda 1 poin saja dengan gold lead yang kayaknya nggak pernah nyentuh di atas 5.000 sih untuk sebelum endgame dijalankan. Dan ini yang tadi aku bilang effort. Masuk dari belakang, incer ke arah match-nya terlebih dahulu. Begitu match-nya sudah didapatkan, pergerakan dari teman-teman di Tony Sports ini lumayan fleksibel, ini lumayan luas. Nggak ada yang bisa nahan sama sekali. Even kita ngelihat bagaimana menyebalkannya Cici di depan Lukas. Karena malah ya, jujur aku nggak ngelihat di sini Killua bisa berpotensi untuk IMU ke siapa. Jarang banget kita ngeliat kayaknya ada IMU yang optimal dan oke, mungkin karena shortcut. Apakah shortcutnya lebih efektif? Enggak juga. Bahkan berkali-kali kita ngeliat Killua selalu ada tanda hijau. Berarti tandanya apa? Dia selalu punya ultimate. Jadi menandakan bahwa Killua kayaknya lagi nggak begitu efektif di game ini. Dan akhirnya kayak terkesan pick Valentinanya hanya untuk ngedinai Lukasnya bisa jadi masalah gitu loh. Iya. Tapi ini yang udah mulai lumayan sering terjadi juga gitu loh. Karena pick dari awal Valentina ya otomatis dari segi pemilihan hero-nya juga bisa di-adjust juga gitu loh. Yang ngebuat akhirnya ya udah dari sisi Diton menurutku yang benar-benar efektif untuk diambil cuma tinggal Neil sendirian. Ya. Problemnya adalah masuknya seperti apa. Kalau misalkan bawa Konsir beda cerita, tapi kan ini mid lane. Terus juga tadi si CLTZ lihat gak sih pas terakhir? Dia kan masuk kan kelihatannya kayak over banget ya. Ternyata dia ngebait tuh. Biar boynya keluar, dia balik pakai Divine Sword untuk keluar dari tembok. Immortalnya pecah, dia kabur. Terus biar lanjut. Gue udah dulu. Gue udah dulu ya, udah gue kasih damage nih. Silakan nih urusan lu nih. Benar. Boynya hilang juga gitu kan. Iya langsung disambut juga oleh teman-teman yang lain tadi kan kalau nggak salah juga masih ada Rado ini dalam turret tadi. Coba untuk paksa biar supaya bikin narasinya agak low terlebih dahulu. Dan akhirnya nggak bisa defense juga karena ya Winter Transient dipakai untuk buying time tapi nggak bisa untuk bikin minion targetnya ke arah Phoveus. Otomatis dengan tambahan adanya Norea yang masih hidup, lihat dari segi itemnya. Digunakan Golden Staff, Person Sight dan juga Demon Hunter Sword ini masih item Trinity yang benar-benar digunakan banget untuk memaksimalkan pasif dan tentunya dengan attack speed yang benar-benar tinggi banget. Pada akhirnya ngebuat turret tadi sangat cepat untuk bisa dihancurkan oleh di Tony Sports. Wow, ini kalau kita lihat juga padahal ya untuk masalah objektif di awal Onyx kuat banget. Iya emang. Perfect loh turtle-nya mereka dapetin. Dan berkali-kali kita ngeliat bagaimana CLTC ngelepas turtle-nya. Walaupun gak dapetin ke arah pertukaran yang lain. Jadi gak tukerin ke arah buff, dia gak tukerin ke arah point kill. Tapi menjaga ke arah Noreanya. Noreanya aman, yang penting Noreanya aman-aman dulu. Nah, untuk post game statistik, kita ngeliat bagaimana Rich Guy-nya jatuh ke tangan CLTC, 840 gold per minute, ini kaya banget sih. Dan untuk Ornotnya juga sama. Dengan the carry-nya 58.000 ya, kita ngelihat berapa kali Lantern Flare dikeluarkan terus-terusan. 3 fighter itu akan jadi makanan terombang ambing jiwa raganya kan. Cukup 3 fighter dah. Iya, dan Gitu Sandbag jatuh ke tangan Rado juga dan Best Wingman juga di tangan Rado. Rado berjuang semaksimal mungkin untuk memisahkan tim fight-nya. Tadi Gold kembali dengan Onyx yang selalu ada di atas. Ya. Lagi-lagi kalau kata tahu dijorok. Jadi kita balik lagi ke benang merah di Kito Victory tadi sih di awal. Karena kita udah sering banget ngebahas bahwa untuk early aggression-nya dari Onyx Prodigy itu benar-benar kuat banget emang. Tapi untuk masalah power of friendship, Diton itu punya my friends are my power. Kelihatan bahwa sekalinya ada tumbang dari segi goldnya itu benar-benar menungkik tajam ke bawah bagi teman-teman dari Diton Esports. Dan hal tersebut terjadi dari game pertama, kedua, dan juga ketiga. Tapi yang paling parah emang di game kedua tadi sih. Lumayan, dan ini grafiknya naik, akhirnya jadi grafik turut. Ini udah jelas dijorokin apa yang ngagulipak ya. Apa tuh bahasanya? Ngagulipak tuh istilah jatuh berguling-guling gitu loh. Iya. Soalnya kalau saya nih sebagai orang Sunda ya, jatuh itu banyak banget tergantung kondisinya. Kayak kalau kepleset kan di Soledad, kalau kepleset ya tapi ngacir itu bisa notice dulu kayak gitu itu tadi ngagulipak. Kalau ini kan udah ngagulipak nih karena kan berhasil sampai kalah. Digebros itu namanya tuh, jatuh itu baru kayak lagi tuh nanti kayak misalkan ini
jalan nih, terus ada Geblos. kayu, ngegeblos gitu, digeblos. Oh, blues berarti. Oke, subkategorinya banyak ya untuk jatuh aja ya. Oke. Sabar. Oke. Tenang ya, kita reset. Biarkan juga player-player pada reset. Yap. Karena Radit Overkill ingin tampil kembali. Jadi langsung saja Radit silahkan. Terima kasih banyak para caster yang bertugas dan kembali bersama aku Radit Overkill di sela-sela semifinal match yang kedua. Di mana baru saja kita menyaksikan bahwa di Ton Esports memang betul-betul solid dan mereka membuktikan bahwa tim non-affiliate ini juga bisa mengancam. 2 poin untuk mereka membuat kali ini semifinal match yang kedua sudah di match point untuk di Ton Esports dan 1 game lagi yang mereka butuhkan. Jadi apakah Onyx Prodigy bisa mengembalikan keadaan? Dan sambil kita menunggu untuk kesiapan dari kedua tim di game yang ketiga nantinya, Radit di sini udah